Rania, Bayu, dan Intan adalah mahasiswa arsitektur yang sedang mencari bangunan tua untuk dijadikan objek tugas akhir mereka. Suatu sore, mereka mendengar tentang rumah di ujung jalan beringin, rumah besar yang sudah puluhan tahun terbengkalai di pinggiran kota. Warga sekitar menyebut rumah itu angker, karena setiap malam terdengar suara langkah dan tangisan samar dari dalamnya. Tentu saja mereka tidak percaya. Bagi mereka, rumor seperti itu justru menarik. Mereka ingin memotret struktur bangunan tua itu untuk membuktikan bahwa kisah horor hanyalah bumbu masyarakat desa. Menjelang senja, mereka tiba di depan rumah itu. Bangunannya megah, tapi suram. Pagar besinya berkarat, pepohonan beringin menjulang dan akarnya seperti tangan yang mencengkeram tanah. Udara di sekitar tiba-tiba dingin, dan angin berhembus membawa suara samar, seperti seseorang berbisik memanggil nama Rania. Mereka menyalakan kamera dan melangkah masuk. Lantai rumah berderit di setiap pijakan, bau lembab bercampur debu memenuhi udara. Di ruang tamu, mereka menemukan lukisan keluarga, seorang pria dengan jas dokter, seorang wanita, dan 2 anak kecil. Namun bagian wajah mereka sudah tergores, seperti dicakar sesuatu. Bayu mengangkat kameranya dan tertawa kecil. Lihat ini, kayak film horor banget. Tawa itu langsung terhenti saat jam dinding di ruangan itu berdentang 1 kali, padahal jarumnya berhenti di pukul 3.12. Mereka melanjutkan ke lantai 2. Tangga kayunya sempit, dan setiap langkah bergema panjang. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu bertanda tulisan pudar, ruang praktik. Ruangan itu berisi meja dokter tua, botol obat, dan kursi pasien berikat sabuk kulit. Udara di sana lebih dingin, dan bau besi memenuhi hidung mereka. Rania memotret ruangan, sedangkan Bayu, yang selalu iseng, duduk di kursi pasien. Saat sandarannya bergerak, sabuk kulit di lengannya tiba-tiba menutup rapat seolah hidup sendiri. "Bayu! Lepas!" teriak Intan. Bayu berusaha menarik tangannya, tapi sabuk itu makin mengencang. Lampu senter Rania berkedip. Dalam pantulan kaca, terlihat siluet seorang pria berjas putih berdiri di belakang Bayu. Rania menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Beberapa detik kemudian, sabuk itu longgar dan Bayu langsung berdiri. Namun wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia mulai berbisik pelan. Dia belum selesai, operasi belum selesai. Ketakutan, mereka memutuskan keluar dari rumah itu. Namun saat mereka turun, dinding-dinding berubah, cat mengelupas, darah menetes dari langit-langit. Bayangan berjalan di sepanjang koridor, dan dari arah bawah terdengar langkah perlahan naik tangga. Senter Rania menyorot ke bawah. Tampak seorang pria mengenakan jas dokter, wajahnya rusak dan matanya kosong. Tangannya membawa pisau bedah berkarat, meneteskan cairan hitam. Mereka berlari ke pintu depan, tapi pintunya tak lagi di tempat semula. Rumah itu berubah-ubah bentuk seperti labirin. Setiap ruangan yang mereka masuki mengarah kembali ke ruang praktik. Bayu tiba-tiba berhenti di tengah lorong, lalu tersenyum aneh. "Aku harus menyelesaikan operasinya," katanya pelan, lalu berjalan kembali ke ruang praktik. Intan berteriak, tapi Rania menariknya ke dapur. Mereka menemukan pintu kecil menuju bawah tanah. Begitu turun, aroma busuk menyambut. Ratusan foto pasien tergantung di dinding, sebagian wajahnya mirip dengan mereka sendiri. Di tengah ruangan, ada meja operasi berkarat. Dan di atasnya, terbaring tubuh Bayu, sudah tak bergerak. Namun anehnya, Bayu yang tadi bersama mereka kini berdiri di samping dokter, mengenakan jas putih, tersenyum samar.
Pasien berikutnya, Rania. Suara itu bergema bersamaan dengan jeritan Intan. Rania mencoba lari, tapi pintu keluar tertutup sendiri. Senter jatuh, lampu berkedip, dan dari kegelapan muncul tangan-tangan pucat menarik mereka ke meja operasi. Gelap. Hanya suara pisau bedah beradu logam. Keesokan paginya, warga menemukan kamera mereka di halaman rumah. Rekaman terakhir menunjukkan Rania berteriak, lalu terdengar suara dokter berkata pelan, "Rumah ini selalu butuh pasien baru." Temukan lebih banyak cerita menarik dengan cara klik link yang ada di bio ya.